Para umat yang berada di rumah harap bersiap-siap karena puja bakti pagi hari ini akan dimulai. Untuk puja bakti hari ini akan langsung dipimpin oleh Samanera Bodhicaru. Cik, cik. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita awali puja bakti pada pagi hari ini dengan parita nama Kerapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swagato bhagavata dhammo. Wakatom bhagavata dhammo Dhammang namassami. dhammang namasa. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yamam hakumayang bhagawantang sarananggata udissa bhabajita yono bhagawasata yasa cakmayang bhagavato dhammang rojema imehi sakarehitang bhagawantang sasadamang sasawaka sanggang abipu jayama. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya mengajak untuk kita bersama-sama membacakan parita Manggala, di mana dengan pembacaan parita ini kita semua mengharapkan semoga semua makhluk dengan jasa kebajikan yang kita lakukan bisa mengkondisikan kita semua untuk selalu bisa hidup berbahagia. Samanta Cakawale suatra gacantu dewata
Sadhammang Muni Raja sasunanto sagama kadang kami Giri Sikkharate Cantalikhe Vimane Dipirathe Jagame Taruanagahane Gehawathum Hikhet Jayantu Dewa Jaladhala Wisame Yakha Gandappanakha Tithanta Santikeyang Muniwara wacanang sadhawame sunantu Buddha dasana kalo ayam badanta Dhamma sawana kalo ayam badanta Sangha payirupasana kalo ayam badanta. Silakan Bapak Ibu dibuka paritanya halaman 72. Handamayang buddhasa bhagavato pababhaghanamakarang karomase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Handamayang sarana gamana patang Vanamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Handamayang namakarasi digatayo Bhanamase Yo cakuma
moha malapakato samang wabuddho sugato wimuto marasapasa winimo cayanto papesike mang janatang wineyang Budang warantang sirasa namami lokasanat hanca winayakanca tante jasate jayasi dihotu sabantaraya cawina samentu Dhammo dajjaya wiyata sasatu dase siloka sawisu dimagang niyaniko dhammadara sadari satawaho santikaro sucinno Dhammang warantang sirasa namami moha padalang upasan tadahang tante jasate jayasi dihotu sabhantaraya jawina samentu sadammasena sugata nugoyo loka sapapu pakile sajeta santo sayang santinio jakoca swakata dhammang widitang karoti Sanghang warantang sirasa namami Buddhanu Buddhang samasila diting Tante jasate jayasi dihotu Sabantaraya cawina samentu Handamayang secca kiryagathayo bhanamase natime saranang anyang buddho me saranang warang etena sacawa jena Sotite hotu sabada natime saranang anyang dhammo me saranang warang etena sacawa jena sotite hotu sabada natime saranang anyang sangho me saranang warang etena sacawa jena sotite hotu sabada Handamayang manggala sudhang bhanamase Wame sudhang ekang samayang bhagawa sawatiyang viharati cetawane anatapindikasa arame atako anyatara dewata abikanta yaratia abikantawana kewalaka panjetawanang obasetwa yena bhagavate nupasang kami
Upasangkamitwa bhagawantang abiwadetwa ekamantang atasi ekamantang titakosa dewata bhagawantang gathaya ajabasi Bau dewa manusaca manggalani acintayung akang kamana sothanang bruhi manggalamudamang asewana cabalanang panditanang casewana puja capujaniyanang etamanggalamudamang patirupa desawasoja ube cakata punyata atasamma panidija etamanggalamudamang bahu sacancasi panca winayo casusi kito subhasita jaya waja etamanggalamudamang mata pitu upatanang utadara sasanggaho anakula cakamanta etamanggalamudamang dhananca dhammacariyanca nyatakananca sanggaho anawajanekamani etamanggalamudamang arati wirati papa majapana casanyamo apamado cadamesu etamanggalamudamang garawo janiwa toja santu dicakata nyuta kale nadam masawanang etamanggalamudamang kanticaso wacasata samananan cadasanang kale nadam masakaja etamanggalamudamang tapo cabrahmacariyanca Arya saca nadasanang nibanasa cikiriyaca etamanggalamudamang putasaloka citang yasanakampati asokang wirajang kemang etamanggalamudamang eta disa nikatwana sabhata paparacita sabhata sotingga janti tante sang manggalamudamang Handamayang karanyameta sudhang bhanamase karanyamata kusalena tang padang abisameja sako ujuja suhujuja suwaco ca samudu anatimani santu sako ca subaro ca apakico ca salaukauti santindriyo ca nipako ca
apagabo kulesu ananugido nacakudang sama care kinci yen nawinyu pare upawadeyung sukino wake minohontu sabe sattha bhavantu sukitata yeke cipana butati tasawata warawa anawasesa digawaye mahantawa macimara saka anukatula ditawaye caadita ye cadure wasante awidure bhutawa sambhave siwa sabe sata bhavantu sukitata naparo parang nikubeta natimanye takata cinang kanci biarosana patigasanya nanyamanya sadu kami ceya matayata niyang putang ayusa ekaputamannurake ewam pisa bhabutesu manasam bawaye aparimanang metancasa balokasming manasam bawaye aparimanang udang adu catirianca asampadang awerang asampadang ditancarang nisinoa etang sating aditeya Brahma metang wiharang idam mau ditinca anupagama silawada sanena sampanno kame suwine yagedang nahijatu gabaseyang punareti handamayang budanusatinayang karomase iti piso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampano sugatola kawidu anutaro purisa dhamma sarati sattha dewa manusanang buddho bhagawa handamayang dhammanusatinayang karomase swakhato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo winyuhi handamayang sanghanusatinayang karomase supatipano bhagavato sawaka sangho ujupatipano bhagavato sawaka sangho nyayapatipano bhagavato sawaka sangho
Sami Cipatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneyo Pauneyo Dakineyo Anjalikaraniyo Anutarang punyaketang lokasa Handamayang bojangga paritang Bhanamase Bojanggo sati sangkato Dhammanang wicayo tata Wiriyam piti pasadi Bojangga catata pare Samaduke kabojangga satete sabadasina Bawita bawili kata sangwatanti abinyaya Nibbana yaca bodhiya etena saca wacena sotite hatu sabada ekasming samayenato mogalanan cakasapang Gilane dukite deswa Bojangge sata desai Te catang abinan litwa Roga mucing sutang kane Ete nasa cawa jena Marajapi gelanyena bipilito cunda terenata nyewa Vana petwa nasadarang samoditwa caabada tamhawuta sitanaso etena saca wacena sotite hatu sabada pahina te caabada tinanam bimahe sinam magahatak ilesawa patanupatida Handamayang dewata uyo janagatayo Vanamase duka pata cani duka Baya pata cani baya Soka pata cani soka Hantu sabbe pipanino Etawata jaambehi sambatang punya sampadang sabat sampati sidia danang dadan dosa daya silang rakan dosa bada Bhawana birata hontu
Gacantu dewata gata sabe Buddha balapata pacekanan cayang balang arahantanan cate jena rakang badang misa baso bawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata sabha buddhanubhavena sada so ibawantu te bawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata bawena sada soti bawantu te bawatu sabha manggalang kantu sabha dewata sabha sanghanu bhavena sada soti bawantu te sadu sadu sadu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, setelah kita tadi membacakan beberapa parita, yakni ada Sutta, Gata. Setelah itu marilah kita bersama-sama untuk menyiapkan diri untuk melaksanakan suatu praktek meditasi, di mana sebelum kita mengambil suatu objek, terlebih dahulu kita harus memposisikan duduk supaya nyaman, rileks, sehingga apa yang nanti kita lakukan di dalam meditasi tidak terdapat hambatan-hambatan yang akan menunjang, akan menghambat jalannya meditasi. Sehingga sangat penting untuk kita ketahui bahwa ketika kita melakukan praktek meditasi, hal pertama yang harus diperhatikan adalah posisi duduk kita. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa menggunakan sikap kaki berupa bersimpuh ataupun bersila, dan tangan diletakkan di pangkuan, punggung ditegakkan, kepala diangkat sedikit sehingga ketika kita bermeditasi kita tidak terasa mengantuk. Nah, jika posisi duduk kita sudah rileks, sudah nyaman, baru kita perlahan-lahan memejamkan mata. Nah, pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mengambil objek pernapasan atau yang sering kita sebut dengan anapanasati. Perhatikanlah udara yang masuk dari hidung dan rasakanlah udara yang masuk dari hidung. Begitu pula juga kita memperhatikan proses napas keluar dari hidung. Jadi ketika kita menghirup udara, perhatikan ada udara yang masuk dan ada udara yang keluar. Tugas kita adalah
hanya memperhatikan objek kita. Jadi ketika ada gangguan-gangguan seperti suara-suara ataupun lamunan, pikiran kita mengembara, kita hanya cukup memperhatikannya saja. Setelah itu, kesadaran mulai diperhatikan. Nah, ketika ada gangguan, kita perhatikan, setelah itu kembali lagi ke objek. Selamat berlatih, meditasi bisa dilanjutkan.
Sabi Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya silakan buka buku Parita halaman 42. Marilah kita bersama-sama melakukan permohonan 5 sila. Mayang bhante visaranena saha pancasila niyadhamma dutiyampi mayang bhante visaranena saha pancasila niyadhamma tatiyampi mayang bhante visaranena saha pancasila niyadhamma. Cek. Yamahang wadamitang wadeta. Amma bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripunang. Dhamma bhante. Anatipata
Weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipatang Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumicchācara Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya majapamadatthana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani pancasikapadane silena sugating yanti silena boga sampada silena niputing yanti tasma silang wisodaye. Amma bante sadu sadu sadu. Selanjutnya silakan buka halaman 47. Marilah kita bersama-sama membacakan permohonan Dhammadesana. Brahma calok dipati saham Kadhan jalian diwarang ayat jatang santindasatap para jaga jatikang dese tundamang anukam pimang pacang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arogya paramalabha santuti paramang dhanang Visasa parama nyana nibanang paramang sukang. Kesehatan adalah kekuatan yang paling besar. Kepuasan adalah kekuatan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling dekat. Nibbana adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Kutip dari Dhammapada 204.
Ya, hendaknya kita masih bersikap andali. Semoga dengan kebaikan ataupun kebajikan yang kita lakukan, kita bisa hidup dengan bahagia, umur panjang, dan apa yang kita cita-citakan cepat tercapai. Selain itu, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotiotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kok nggak ada suaranya? Selamat pagi. Ya, pagi-pagi kita harus semangat ya. Ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita bertemu kembali. Barangkali beberapa sudah pernah melihat saya. Nah, kita bersama-sama di sini adalah tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk apa? Untuk memupuk suatu kebajikan. Kita sebagai manusia sangat memerlukan yang namanya jasa-jasa bajik. Karena apa? Karena dengan jasa kebajikan itulah yang akan nanti kita bawa, entah itu pada saat ini ataupun kehidupan mendatang. Kita tidak akan membawa suatu barang-barang ataupun benda-benda yang mungkin melekat kepada kita. Misalkan apa? Misalkan pakaian, apalagi ya barang-barang elektronik ataupun harta benda yang kita miliki. Tetapi apa yang kita bawa? Tentu saja yang kita bawa adalah jasa kebajikan ataupun hasil dari perbuatan yang sudah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tema pada hari ini adalah Welcome to 2022. Nah, padahal ini sudah bulan Februari ya, jadi sudah 1 bulan kita melewati masa-masa ataupun momen di mana kita merayakan pergantian tahun dari 2021 menuju 2022. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya, apa sih yang sudah kita lakukan di awal tahun ini, tahun 2022? Apakah sudah kita merencanakan masa-masa ke depan, ataupun kita hanya mengikuti arus, ya sudah, apapun yang terjadi, ya saya ngikut saja. Jadi ada 2 anggapan Bapak Ibu, ataupun 2 pemikiran di mana kita hidup sebagai manusia itu hanya sekali. Sehingga orang akan berpikir bahwa, oh saya hidup sekali, maka dari itu saya akan menggunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik mungkin. Dengan apa? Bisa dengan berbuat baik, bisa dengan berdana, ataupun dengan bekerja lebih giat. Nah, ada satu pemikiran yang lain, di mana kita terlahir sebagai manusia itu hanya sekali, maka dari itu saya akan menggunakan waktu dan kesempatan untuk berfoya-foya, untuk menggunakan harta benda dengan sesuka hati. Jadi itu pemikiran yang yang keliru, di mana kita memang kita memang boleh beranggapan bahwa hidup kita hanya sekali. Tapi jangan sampai kita mempunyai pemikiran hidup hanya sekali itu kita menjadi terlena. Karena apa? Karena kita tidak tahu bahwa di kehidupan yang akan datang kita akan bagaimana.
Tetapi banyak literatur ataupun buku-buku yang menceritakan bahwa kalau kita berbuat jahat, maka nantinya akan terlahir sebagai orang yang, mohon maaf, susah misalkan, ataupun terlahir di alam yang kurang berbahagia. Nah, dijelaskan juga ketika kita berbuat baik, maka kita akan terlahir di alam yang berbahagia, ataupun apapun yang kita lakukan akan dimudahkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tentunya kita memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Tetapi jangan sampai dengan pemikiran yang kita buat ataupun pemikiran yang kita pegang itu akan membahayakan diri kita. Jangan sampai juga ketika kita mempunyai pemikiran yang misalkan kita anggap baik, tetapi belum tentu apa yang kita pikirkan juga akan baik pada orang lain. Sehingga perlunya eling dan waspada. Sang Buddha mengatakan bahwa pikiran adalah pelopor. Kita sudah tahu bahwa pikiran adalah pengendali dari setiap ucapan, setiap perbuatan. Tetapi sangat sulit di sini untuk menjaga pikiran kita. Sang Buddha juga mengatakan bahwa pikiran bagaikan seekor kera yang loncat sana, loncat sini, tidak pernah diam. Itulah kita, itulah pikiran kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, tadi ketika kita meditasi, apa yang kita pikirkan? Apakah kita bisa memikirkan hanya satu hal? Bisa? Tidak, bukan? Nah, tentunya pikiran itu sangat liar, bagaikan kera. Tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa itu kita bisa diatasi. Sang Buddha menjelaskan bahwa ketika kita bisa mengikat suatu kerbau ataupun sapi dengan menggunakan tali, maka kerbau itu akan meronta-ronta, akan tidak bisa diam. Mereka akan sebisa mungkin untuk bagaimana cara melepaskan tali itu. Tetapi kalau kita lihat bahwa bagaimana ketika sapi ataupun kerbau itu lelah, sudah capek, tentu kerbau itu akan diam. Nah, itulah bagaimana penggambaran pikiran kita. Ketika pikiran kita liar, kalau kita bisa mengikatnya, lama-kelamaan pikiran kita akan menjadi tenang. Tentu tali ataupun apa yang kita gunakan sebagai pengikat itu adalah bisa dengan cara bermeditasi. Walaupun kita saat bermeditasi itu memikirkan hal-hal yang di luar daripada kendali kita. Tetapi kita bisa latih dengan cara bermeditasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, umur kita itu ada yang beranggapan bahwa kita sudah tua, sebentar lagi akan mati. Dan yang Buddha juga mengatakan, kita masih muda, tidak tahu kapan akan mati. Tapi yang saya sampaikan adalah di sini adalah kita tidak tahu bahwa kapan kita akan menemui ajal. Umur Buddha Gautama adalah berapa Bapak Ibu? 80 tahun.
Nah, itu merupakan umur bagi seorang Buddha yang paling pendek. Umur Buddha zaman dahulu sebelum Buddha Gautama itu adalah beratus-ratus tahun. Entah itu Buddha Kasapa. Jadi semakin berkembang dengan perkembangan zaman ataupun bumi semakin lama, semakin tua, itu akan memunculkan suatu seorang Buddha yang umurnya semakin singkat. Dikatakan bahwa setelah Sang Buddha parinibbana, itu umur manusia akan semakin pendek. Sekarang kita rata-rata umur pada zaman Sang Buddha adalah 100 tahun. Jadi sudah 26 abad. Jadi 100 tahun dikurang 26. Jadi kira-kira umur kita rata-rata adalah 74 tahun pada saat ini. Dan itu pun juga sudah diramalkan oleh Sang Buddha Gautama. Kenapa demikian? Karena semakin masa akan semakin kurangnya bagaimana seorang untuk berbuat kebajikan. Sampai suatu saat manusia akan berumur sampai 10 tahun. Dan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Hal itu dikarenakan adalah banyaknya kejahatan-kejahatan yang akan dilakukan. Dan ajaran agama Buddha pun akan semakin lama akan semakin hilang, memudar. Nah, kita sebagai agama Buddha itu bagaimana mengupayakan diri untuk ajaran Buddha ataupun Buddha Sasana agar tetap lestari. Sehingga dengan Buddha Sasana tetap lestari, agama Buddha akan semakin berkembang. Nah, selain itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita kesampingkan masalah umur kita. Bagaimana cara kita menangani ataupun menyikapi suatu momen-momen yang ada. Sang Buddha mengatakan adalah jangan sampai kita terperangkap masa lalu dan jangan sampai kita meratapi masa-masa yang akan datang. Yang terpenting adalah masa kini, hari ini, detik ini. Misalkan kita sebagai pelajar, pada saat ingin masuk sekolah, itu muncul pikiran, capek banget kuliah, capek banget sekolah, saya nggak suka dengan gurunya. Nah, ketika kita tidak suka dengan sesuatu ataupun hal-hal yang membuat diri kita merasa dirugikan, itu akan muncul pikiran-pikiran negatif. Tapi kalau kita bisa mengatasinya, itu akan lama-kelamaan pikiran kita akan menjadi positif. Pada saat pikiran negatif muncul, saya nggak pengen sekolah. Tapi ketika pikiran kita bisa mengatasinya, ya walaupun nggak pengen sekolah, tapi saya akan tetap sekolah walaupun nanti bagaimana di sekolah. Nah, itu merupakan langkah satu awal yang bagus. Nah, begitupun juga pada saat kita bekerja misalkan. Aduh, hari Sabtu kok saya kerja padahal ini hari libur.
Nah, muncul lagi pikiran negatif. Nah, ketika kita bisa melawan pikiran negatif itu, ya walaupun saya kerja, yang penting saya bisa menghidupi anak saya, istri saya. Nah, jadi pada intinya adalah ketika pikiran negatif itu muncul, coba kita memikirkan hal-hal yang positif. Kan di Jawa kan terkenal dengan apa namanya? Yang namanya ketika kita mendapatkan musibah itu ada saja beruntungnya. Benar kan? Misalkan saat kita jatuh misalkan, untung hanya jatuh, nggak sampai luka. Ketika jatuh sudah luka, untung luka sedikit, nggak sampai luka banyak. Ketika sudah jatuh lukanya banyak, ya walaupun luka banyak, untung bisa berjalan. Nah, itu merupakan metode-metode yang bisa kita gunakan untuk memerangi ataupun mengatasi pikiran negatif itu muncul. Kita tidak bisa menghentikan sama sekali pikiran negatif itu, tapi kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit. Seperti kita menuang air, di gelas satu ada air garam, kita tuang dengan air putih. Nah, lama-kelamaan air garam itu tidak akan hilang, akan tetap ada, tetapi lama-kelamaan akan berkurang. Apakah hilang rasanya? Tidak. Rasanya akan tetap ada, tetapi tidak seperti awal ketika kita meminum air garam itu. Ya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mengawali 2022 ini perlu adanya target ataupun sasaran sehingga kita bisa membuka jalan untuk mencapai suatu target apa yang nantinya kita capai. Sang Buddha juga seperti itu. Sang Buddha ingin mencapai ataupun menentukan target bagaimana saya harus bisa mengatasi ataupun mengobati usia tua, sakit, dan kematian. Itulah target beliau. Sehingga apa? Sehingga beliau fokus untuk mencari target itu. Dengan usaha, dengan semangat. Ketika kita tidak mempunyai target di dalam suatu kehidupan, itu kita akan sulit untuk membuka jalan. Misalkan saja saya tinggal di Padepokan Dhammadippa Arama. Kalau saya tidak tahu target saya di Samagi Wirya, itu saya tidak akan bisa bagaimana menentukan jalan untuk bisa sampai di sini. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan target. Entah itu target di dalam suatu hubungan, entah itu target di dalam kita bekerja, entah itu target di dalam kita bersekolah, entah itu target di dalam kita berkuliah. Dan setelah kita menentukan target, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menentukan misi. Ketika target ini seperti visi, kita menentukan misi. Misi ini adalah suatu jalan untuk mencapai target tersebut. Nah, kita sebagai rumah tangga
itu tentunya menginginkan suatu kebahagiaan. Bagaimanapun kita sebagai manusia, kita mempunyai naluri untuk bisa hidup nyaman, hidup bahagia, hidup tanpa beban, hidup dengan mudah di dalam kita melakukan apapun. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mencari suatu kebahagiaan. Yang pertama adalah kita harus semangat. Semangat dengan apa yang kita lakukan. Hal ini berkaitan dengan masa kini. Jadi tidak hanya kita menentukan planning ke depan, tetapi juga kita harus fokus apa yang kita kerjakan pada saat ini. Yang kedua adalah araka sampada, di mana kita harus penuh dengan kehati-hatian. Kita tidak tahu apa yang akan nanti terjadi. Bisa saja setelah ini kita akan dihadapkan dengan musibah. Dihadapkan dengan dengan hal-hal yang kita tidak diinginkan. Makanya selain semangat, itu Sang Buddha mengatakan bahwa kita perlu kehati-hatian di dalam apapun yang kita lakukan. Seperti tadi misalkan saat meditasi, kita juga perlu hati-hati di dalam meditasi. Dalam hal ini adalah ketika kita tidak eling ataupun hati-hati, maka nantinya akan bisa tidur, bisa ketiduran. Contoh lainnya adalah ketika kita tidak hati-hati dalam berkendara, maka yang terjadi adalah kita bisa jatuh ataupun nabrak seorang. Mungkin hati-hati ini sangat sepele, tapi kalau kita membiarkan, maka hal buruk akan bisa terjadi. Nah, selanjutnya adalah kita harus memiliki teman yang baik, kalyanamita, ataupun teman yang tidak bodoh. Dalam arti adalah Sang Buddha tidak mengatakan kita tidak boleh berteman dengan orang yang bodoh dalam kognitif ataupun ilmu pengetahuan. Tapi bodoh di sini adalah bodoh dalam perilaku, tidak bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Lebih baik kita mempunyai teman yang sedikit, tetapi bisa sama-sama untuk saling menghargai daripada kita mempunyai teman yang banyak, tapi mungkin saja di belakang sering ngomongin kita, ataupun menjelek-jelekin kita, ataupun juga menyakiti kita. Nah, Sang Buddha sangat menganjurkan jangan sampai kita berteman dengan akalyanamita ataupun sahabat palsu. Nah, yang terakhir adalah kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Mungkin saja kita berada di atas, tapi jangan sampai nanti ketika kita sudah mempunyai kesombongan, biasanya kesombongan ini keadaannya itu ada dua hal, di mana saat kita mencapai puncak-puncaknya dan saat kita juga mencapai serendah-rendahnya. Artinya adalah saat kita mempunyai suatu pencapaian yang tinggi, itu kita akan merasa bangga hati. Tapi kalau kita tidak waspada, maka kesombongan akan meliputi kita. Maka dari itu sangat penting untuk kita
jaga ataupun kita latih mulai dari pikiran, mulai dari ucapan, mulai dari badan jasmani. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang nantinya kita gunakan ataupun sebagai media. Jadi ketiga pintu itu, ucapan, pikiran, ataupun perbuatan, itu harus kita selalu jaga. Seperti orang penjaga yang mengetahui siapa saja yang masuk, siapa saja yang keluar. Begitupun juga diri kita. Siapa saja yang masuk di dalam pikiran kita, siapa saja yang keluar, itu harus diperhatikan. Ya, kita di sini sama-sama belajar, Bapak Ibu sekalian. Saya pun juga belajar, kita sama-sama belajar, jadi tidak ada yang saling saling menggurui. Jadi kami sebagai Pak Bajita juga sangat menganjurkan bagaimana kita semangat untuk setidaknya kita bisa menjaga ajaran ataupun Buddha Sasana agar tetap lestari. Jadi pada kesimpulannya adalah mari kita mengawali di tahun 2022 ini dengan suatu kebajikan yang selalu kita rencanakan, di mana selain itu juga mengurangi perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita perlu melakukan renungan-renungan supaya apa? Supaya pikiran kita fresh kembali, agar hanya pikiran-pikiran positif yang akan kita keluarkan melalui ucapan dan perbuatan. Untuk itu, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Selain itu juga yang hadir meskipun tidak hadir di ruangan ini, tapi juga bisa ikut hadir di dalam Zoom misalkan. Semoga kita selalu berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Semoga juga dengan jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan bisa menambah kebajikan. Selain itu juga kita bisa berbuat baik kepada orang lain yang tidak nampak ataupun yang nampak, ataupun leluhur-leluhur kita. Semoga juga dengan jasa kebajikan yang kita lakukan, mereka bisa berbahagia. Untuk itu saya tutup. Sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana atas dhamma desana yang telah disampaikan oleh Samanera Bodhicaro, semoga menambah kebahagiaan dan keyakinan bagi kita semua. Selanjutnya sedikit pengumuman, minggu depan Puja Bakti tanggal 13 Februari akan diisi oleh Romo Aryadi SPD dengan tema tidak bermoral tetapi dermawan. Ya. Silakan bagi yang ingin mengikuti, bagi yang mengikuti di biara bisa mengisi absen yang nanti dikirim di grup. Kalau yang mengikuti Zoom nanti bisa langsung mengikuti dari link yang telah kami sediakan. Ya, selanjutnya Parita Patidana dan juga nanti dilanjutkan nama Karapata dipimpin oleh Samanera.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan. Semoga para leluhur bisa hidup berbahagia. Semoga mereka bisa menempati alam-alam yang berbahagia. Handamayang etawatati adipati dhanang karomase etawata ce amehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabha sampati sidia etawata ce amehi sambatang punya sampadang sabe buddha numodantu sabha sampati sidia etawata ce amehi sambatang punya sampadang sabe tatta numodantu sabha sampati sidia akasata cabumata dewa naga mahidika punyandang anumoditwa rakantu lokasandikang akasata cabumata dewa naga mahidika punyandang anumoditwa imang rakantu ratakam idang wanyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wanyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wanyatinang hotu sukita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca pita bhavatu lokoca raja bhavatu damiko akasata cabumata dewa naga mahidika punyandang anumoditwa irang rakantu sasana akasata cabumata dewa naga mahidika punyandang anumoditwa cirang rakantu desanang akasata cabumata dewa naga mahidika punyandang anumoditwa irang rakantu ampare sadu sadu sadu. Mari kita tutup dengan kembali memanjatkan parita nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakhato bhagavata dhamma. Dhammang nama
Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tetap bertumpul lutut dan bersikap anjali karena Samanera Bodhicaro akan meninggalkan Dhammasala.